Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Yogi Hendrayani. Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar bareng terkait dengan latihan soal jabatan fungsional guru. Oke, kita lanjut aja ke soal yang pertama ya. Kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan disebut A. Mutu pendidikan, B. Kurikulum pendidikan, C. Evaluasi pendidikan, D. Silabus, E. MGMP. Silakan dijawab dahulu teman-teman. Baik, jawabannya adalah C. Evaluasi pendidikan. Jadi pada soal di atas itu merupakan pengertian dari evaluasi pendidikan. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kalimat tersebut merupakan bunyi dari pasal A. Pasal 31 ayat 1, B. Pasal 31 ayat 2, C. Pasal 30 ayat 1, D. Pasal 32 ayat 1, dan E. Pasal 29 ayat 1. Sudah mempunyai jawaban? Baik, jawabannya adalah A. Pasal 31 ayat 1. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pendidikan yang diberikan kepada warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil adalah A. Pendidikan tambahan, B. Pendidikan formal, C. Pendidikan layanan khusus, D. Pendidikan khusus, dan E. Pendidikan dasar. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Jawabannya adalah C. Pendidikan layanan khusus. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Perhatikan poin-poin di bawah ini. 1. Standar proses, 2. Standar kompetensi lulusan, 3. Standar keguruan, 4. Standar pengelolaan, 5. Standar pembiayaan, 6. Standar sarana dan prasarana, 7. Standar kepala sekolah, dan yang termasuk standar nasional pendidikan adalah pilihannya A. 4 dan 6, B. 2 dan 6, C. 1 dan 5, D. 3 dan 7, dan E. 1 dan 5. Maaf ya, itu yang C dan E sama ya. Oke, jawabannya adalah D. 3 dan 7. Yaitu standar keguruan dan standar kepala sekolah. Itu yang tidak termasuk standar nasional pendidikan ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan adalah A. Diversifikasi, B. Sebanding, C. Disiplin, D. Jujur, E. Menghibur. Silahkan dipilih dulu jawabannya. Jawaban yang benar adalah A. Diversifikasi. Jadi kurikulum yang disesuaikan, diperluas, dan dirancang untuk melayani keberagaman. Diversifikasi itu artinya keberagaman ya teman-teman. Dan juga kemampuan serta minat peserta didik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan poin-poin di bawah ini. 1. Pendidikan agama, 2. Seni dan budaya, 3. Muatan lokal, 4. Penalaran, 5. Hafalan, dan 6. Matematika. Pertanyaannya yang tidak termasuk dalam isi kurikulum pendidikan dasar dan juga menengah adalah A. 1 dan 6, B. 4 dan 5, C. 3, D. 2, E. 3 dan 1. Jawabannya adalah B. 4 dan 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Alokasi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan sedikitnya adalah A. 10% dari APBN, B. 20%, C. 40%, D. 5%, dan E. 15%. Jawabannya adalah
B. Jadi paling sedikit atau minimalnya yaitu 20% dari APBN. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab dari A. Menteri, B. Gubernur, C. Wali kota, D. Kepala sekolah, dan E. Wali kelas. Jawabannya adalah A. Menteri. Oh ya, teman-teman, untuk soal-soal ini itu seluruhnya diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ya, yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Dan tips juga nih buat teman-teman, kalau misalnya biar mudah nanti nyari materi ini, tinggal di like aja ya, di like aja, nanti dicari lagi di YouTube, di postingan atau video-video yang teman-teman like. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah, sebagaimana dalam pasal 62 ayat 1, dipidana denda sebesar A. 1 juta, B. 10 juta, C. 100 juta, D. 1 miliar, dan E. 500 juta. Kira-kira yang mana nih, teman-teman? D. 1 miliar ya. Wow, ternyata sangat besar sekali ya dendanya. Oke, kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 10. Setiap orang yang mengenakan atau menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik yang terbukti palsu, ini dapat dipidana penjara paling lama A. 1 tahun, B. 3 tahun, C. 5 tahun, D. 7 tahun, dan E. 10 tahun. Jawabannya adalah C. 5 tahun. Oke teman-teman, itu tadi latihan soal kita tentang jabatan fungsional guru yang khususnya ini diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sampai jumpa di soal-soal lainnya.